Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jemaah wabarakatuh. Pastiki yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali pada tema ngaji sore yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Budi. Dan tema yang akan kita bahas pada kali ini insya Allah akan membahas mengenai adab makan. Nah, seperti yang kita tahu nih bahwa makan itu kan memang kebutuhan kita nih Ustaz, kebutuhan sehari-hari. Tanpa makan ya kita mati gitu. Nah, namun banyak di kalangan umat muslim ini sendiri yang belum banyak mengenal adab-adab makan yang begitu banyak diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas dan membahas tentang adab-adab makan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, kita sapa dulu membicara pada sore hari ini kepada Ustaz Buri. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang terang ini Alhamdulillah terang sekali sore ini. Lancar nih Ustaz. Alhamdulillah lancar. Kalau kemarin mungkin hujan, ada kendala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Ustaz. Nah, membahas mengenai makan ini Ustaz, sebetulnya makan itu kan adalah perkara yang mungkin menurut kita sepele Ustaz, kecil. Ya, mungkin dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan kegiatan ini. Namun dari beberapa hadis Rasulullah atau pengajaran Rasulullah sendiri, bagaimana sih adab-adab makan itu? Ya, sebelumnya kita sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah sekalian. Ya, tepat sekali, makan memang adalah kegiatan kita rutin ya. Maka perlu adab ya. Ya kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh itu seperti apa ya? Unggah-ungguh tata keramanya seperti apa? Mungkin sepele ya. Terkadang kita makan sambil berbicara pacak-pacakan, moncrot-moncrot begitu ya. Itu kan adab ya, itu kan penting sekali. Seperti apa ajaran Nabi Muhammad, sama dengan orang tua kita juga mengajarkan kita adab tata cara dalam makan begitu ya. Nah, Islam pun sama mengajarkan itu semuanya. Tapi sebagai pembuka mungkin kita perlu memahami kembali adab itu kan memang dia didesain dan dirancang untuk pembiasaan kita sehingga kita menjadi pribadi yang baik. Dari mulai hal-hal yang rinci, yang sepele begitu ya. Jangan bicara jangan bicara hal-hal yang besar kecuali hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Hal yang sepele lah, jangan ngurus negara kalau hal-hal yang kecil saja tidak bisa kita perbaiki, kan penting itu. Maka Nabi Muhammad mengajarkan tata cara makan. Hadis yang sedang dan akan kita bahas ini salah satunya adalah dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah. Nabi pernah mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil berdiri. Menggunakan kata-kata la atau larangan. Larangan itu kan al-aslu fil amri al-aslu fin nahyi litahrim. Asal larangan itu untuk haram hukumnya begitu ya. Maka di sini kalau kita merujuk hanya membatasi kata-kata larangan ya maka tidak boleh minum dengan berdiri. Iya. Jadi mungkin ini sepele ya, tapi kalau kita melihat semua tata cara yang sudah Nabi ajarkan, yang pertama tentu adalah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya ghulam, kepada sahabat yang masih kecil waktu itu, ya ghulam, samillah. Kalau kau makan itu ya baca bismillah, jangan langsung. Bismillah, ba itu sendiri bisa maknanya adalah ma'iyah juga bisa, atau untuk menunjukkan rasa syukur juga bisa, atau juga sababiyah, dengan sebab Allah saya makan. Itu kan menyertakan nama Allah. Jadi yang pertama menyertakan nama Allah terlebih dahulu. Jadi hadis yang lain, ya ghulam samillah wakul mimma yalik. Yang pertama makan dengan menyebut bismillah. Yang kedua mimma yalik, yang di samping.
Itu kan pentingnya. Dekat. Iya, yang terdekat. Maka kalau yang nanti dalam perkumpulan begitu ya, makan berjamaah, pengurus mana begitu, pengurus fastabik nanti makan bersama-sama di rumah makan mana, nanti kalau di samping jenengan sambal, makan sambal saja. Atau Jangan makan yang lainnya. ada Iya. Jawa-Jawa yang enak, wah. Jawa gitu. Ustaz. Iya. Iya, kul mimma yalik. Maksudnya adalah kita bisa diterjemahkan secara harfiah yang terdekat. Begitu bisa. Jadi kalau umpamanya hanya sambal ya kita minta tolong di samping kita ambilkan gitu. Jadi jangan sampai kita langsung pakai tangan kita gitu. Tantangan. Adab itu kan adab penting. Jadi sopan santun Nabi selalu mengajarkan hal itu. Jadi kalau kita telaah kembali ya, kebiasaan orang Arab itu dia ngomong apa adanya. Kemudian kalau kita lihat kebiasaan orang Badui itu ya bersikap semau dia. Sekarepe udele dhewe. Banyak sekali riwayat menunjukkan hal itu. Maka agama yang turun di tanah Arab itu bukan agama buatan. Betul-betul tidak sesuai dengan tabiat bangsa Arab. Tidak sesuai. Sama sekali tidak sesuai. Mereka biasa makan ya sesuka hati mereka, tapi kan betul-betul diturunkan Nabi Muhammad untuk mengajarkan itu semuanya, termasuk mimma yalik tadi, atau samillah juga ya. Jadi kul mimma yalik, samillah. Kemudian kalau kita telaah kembali dan salah satu adab yang lain selain dari samillah itu ya, kita diajarkan untuk makan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Pelan-pelan dalam artian ya menghayati setiap makanan begitu ya. Kalau dokter berapa kunyahan? Sekitar 30-an. 30 ya. Itu kan kata dokter ya, tapi kan Islam mengajarkan pelan-pelan. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan mukminu ya'kulu fi ma'in wahidin. Jadi ususnya satu usus begitu ya. Adapun orang kafir non muslim itu ya, kita sebut non muslim begitu ya. Kalau kafir kok keras banget begitu. Kalau dalam bahasa kita sadis banget begitu ya. Pada kata-kata kafaro itu kan mengingkari. Maksudnya kafaro adalah mengingkari uluhiyatillah dan nubuwah Nabi Muhammad. Ya sudah, semuanya kafir dalam bahasa Islam. Kalau Yahudi malah parah lagi. Kalau Yahudi, versi Yahudi, kafirnya Yahudi itu ya masuk neraka semuanya, dan binatang seperti derajat sesuai dengan khinzir atau babi. Itu kafirnya versi Yahudi di Taurat ya. Taurat dipakai oleh Injil. Injil kan Nasrani. Ya mereka kalau ikut aturan ya mengatakan kita babi. Tapi kalau kita ngomong kafir udahlah kita sebut non muslim begitu ya. Lebih aman. Ya lebih aman. Jadi kita diminta untuk menyelisih itu karena non muslim mereka menggunakan bahasa isyarat Nabi itu sab'ati am'ain atau 7 usus, alias makanya cepat banget gitu. Tanpa dikunyah leb-leb begitu. Kita tidak boleh. Jadi banyak adab-adab yang Nabi tujukan kepada kita untuk mengatur cara kita makan. Cara makan itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita melihat sahabat kita yang tidak bisa mengatur perut itu biasanya kita hilang respect. Makannya lahap sekali begitu. Oke, enak mungkin. Tapi kan lahap itu kan juga harus diatur begitu. Tapi setiap orang akan mengukur pada perutnya, dan itu yang paling penting sekali. Nabi mengatur itu. Selain makan perlahan, juga kalau kita merujuk di Taurat ya. Taurat itu mengajarkan untuk pengikutnya, Taurat sumber yang asli ya. Di sana dituliskan dalam versi Arabnya barakatut ta'am fil wudhu qabla wa ba'da. Artinya dalam Taurat versi bahasa Arab ya, barokahnya makanan itu datang ketika wudhu. Wudhu itu maksudnya adalah cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya cuci tangan, setelahnya juga cuci tangan. Itu barokah sebuah makanan. Ini kan tidak berkaitan dengan syariat. Maka
khudhu an ahli kitab, kalau memang tidak ada kaitan dengan syariat ataupun akidah, nah kita boleh mengambil apa yang ada di Taurat. Ini kan tidak ada kaitannya dengan syariat, dan itu boleh. Khudhu anhu wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Tidak kita membenarkan, tidak juga menyalahkan, dalam posisi kita ya netral segala hal yang berkaitan yang datang dari ahli kitab, ya terutama Taurat ya, atau perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kan isinya biografi Al-Masih. Kalau perjanjian lama atau Taurat itu isinya tentang syariat-syariat. Itu dituangkan di sana, dan para sahabat pun dan tabi'in menggunakan hadis ini karena mereka tahu ini boleh digunakan selama tidak ada sangkut pautnya dengan syariat ataupun akidah. Jadi ada berapa tadi? Banyak ya. Bismillah, makan yang ada di samping kita, kemudian pelan-pelan makannya, fi ma'in wahidin ya, pakai usus satu begitu. Jadi pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau buru-buru berarti 7 usus kita langsung bergerak untuk mengunyah begitu. Kemudian ya cuci tangan ya, cuci tangan. Nah, baru masuk kemudian la yashrabanna ahdukum qa'iman, makan dan minum pun jangan berdiri ya. Nah, kemudian kalau kita bahas kembali kata-kata la nahi di sini, al aslu fin nahi tahrim. Asal seluruh larangan itu kan adalah untuk hukumnya adalah haram. Tetapi sama dengan perintah, al aslu fil amri lil wujub illa madalla dalil ala tahawulihi, kecuali ada yang menunjukkan qarinah atau dalil yang menunjukkan dia bukan haram, dia bukan wajib. Contohnya apa? Perintah makan dan minum. Kulu washrobu. Hukumnya makan minum apa hukumnya? Boleh. Mubah, bukan wajib. Kalau asal perintah kan wajib. Asal perintah, kalau kita fokus pada perintah saja ya, maka asalnya wajib. Jadi sama dengan hadis ini. Ada yang memalingkan hadis ini dari awalnya itu haram, larangan ya, larangan Nabi Muhammad haram. Tapi dalam sebuah riwayat Nabi itu pernah minum sambil berdiri, tergantung situasi dan kondisi tentunya ya. Jadi kalau kita mau mutasyaddid ya semuanya tidak boleh harus duduk. Tapi kan kondisinya di mana? Kalau seumpamanya nanti ada acara pernikahan, ada undangan gitu dan tidak ada kursi, Standing iya, standing begitu ya. Ya syukur sih kalau panitia menyediakan kursi yang sangat cukup begitu. Tapi kan kadang kursi terbatas, ruangan terbatas, tamu membludak. Kursi mungkin 200, tamunya 500. Dan tidak ada tempat, otomatis ya minum berdiri. Atau kalau tidak memang bisa dibawa-bawa, minum di mobil begitu kan bisa. Kalau seandainya mau harus duduk begitu. Tapi seandainya mau berdiri, Nabi juga pernah berdiri. Maka larangan di sini bukan larangan untuk ke hukum haram, tapi ditanzih, alias lebih baiknya minum duduk. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka minum boleh berdiri, boleh gitu, jaiz begitu ya. Jadi minum pun tata caranya diatur oleh Muhammad SAW. Nah, kemudian di antara beberapa adab minum ini sudah berapa? 6 ya sekarang berarti kayaknya 6 ya. Iya, masuk 7. Berarti yang ke-7 itu mungkin ada bersandar. Makan minum bersandar. Iya. Mungkin ada ilahnya nanti ya. Jadi Nabi itu pernah mengatakan ana la aqul muttaqian. Muttaqin bersandar begini. Nabi itu sukanya tidak bersandar. Jadi kalau boleh kita praktekkan, kakinya diangkat satu begitu ya. Dan tidak nyentuh tembok atau kursi. Sandaran. Iya, tidak sandaran, tidak leha-leha begitu. Sandaran biasanya orang-orang raja-raja itu sandaran, kemudian ininya dibuat menyangga bahunya begitu.
raja begitu, sambil ya cigang sedidik begitu. Itu raja. Nabi Muhammad tidak, karena kan Nabi sudah mengikrarkan dirinya adalah naungan untuk orang-orang miskin. Beliau memposisikan diri sebagai abdun, hamba. Makanya tata cara makan pun beliau pilih tata cara makannya seorang hamba itu ya begitu makannya. Jadi tidak bersandar. Sama dengan ada kita dulu masa-masa kerajaan begitu ya. Masa kerajaan kan sang raja di atas begitu. Abdun, hamba di bawah, dan sambil jalannya mohon maaf ya dimit-dimit begitu ya. Nabi Muhammad itu. Jadi beliau memposisikan diri sebagai abdun dan tidak ingin memposisikan diri sebagai raja. Iya, maka bingkainya adalah bingkai pada zaman itu. Jadi memang harus dicari pembanding begitu ya. Kalau kita sekarang ya otomatis makan sambil sandaran semua begitu ya. Sambil sandaran otomatis karena mejanya, kursinya semuanya ada sandar semuanya. Tapi kan itu semuanya adalah tanzih, semua lebih baik begitu kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Otomatis kakinya juga diangkat begitu ya, lesehan. Nabi lebih suka makan lesehan karena memang lesehan itu cara makannya orang SS, sangat sederhana gitu. Sangat sederhana. Untuk warung-warung lesehan sesuai sunnah sekali itu, dan Nabi suka itu. Ada Nabi zaman ini hidup mungkin juga suka makan di lesehan-lesehan begitu ya. Tidak suka yang bintang 5 begitu, yang kadang hidangannya sendok saya sampai 4 macam gitu ya. Makanya cuma satu ya? Iya, maka cuma satu. Ditentukan sendok ini untuk menu pembuka begitu ya. Nabi tidak. Nabi memilih lebih suka lesehan dan tidak suka muttaqian, bersandar. Ya ini sebetulnya adab kita juga untuk menghadap orang yang memiliki ilmu begitu ya, maka harus meniru contoh Nabi Muhammad. Jadi memposisikan diri sebagai abdun, hamba, karena hamba maksud kita adalah jika ada orang yang lebih berilmu daripada kita, maka kita hormati dia karena kedewasaan keilmuannya. Begitu. Nah, ini yang hilang dari generasi kita, tidak pandang bulu. Kalau di hadapan dosanya baik hanya untuk minta nilai. Nilai selesai keluar ya sudah. Ketemu dosanya, lu gue sama aja. Lu makan, gue makan. Lu kentut, gue kentut. Kan begitu. Ini buruk sekali. Padahal Nabi saja, orang yang sangat dihormati malaikat begitu ya, memposisikan diri sebagai abdun, hamba sahaja. Itu Nabi Muhammad demi untuk merangkul umatnya, dan sangat mungkin sekali kalau beliau berakting begitu layaknya raja, sama dengan nabi-nabi terdahulu. Ada juga yang raja, Nabi Sulaiman raja. Nabi tidak memilih itu, tapi lebih memilih untuk menjadi derajatnya sama dengan budak begitu. Rumahnya pun seperti itu, beliau sederhana sekali, SS lah, sangat sederhana. Baik, terkait dengan adab juga nih, saya pernah mendengar, entah ini perkataan Nabi atau perkataan ulama, kurang lebih perkataannya itu makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu mungkin bisa dijelaskan apakah itu hadis atau bukan, dan maksudnya itu apa? Ya, memang itu juga salah satu di antara yang Nabi praktekkan begitu ya. Nahnu kaumun, kita itu seorang kaum yang memang makan sebelum lapar, ya, dan berhenti sebelum kenyang. Itu memang ya, jadi adab itu adalah gaya hidupnya Nabi Muhammad. Karena perut kalau kelaparan, lapar bisa pikirannya ngalih. Iya, tapi kalau kekenyangan juga tidak bisa untuk berpikir, ya kan? Malas. Jadi perut langsung mengikat pikiran. Betul itu. Jadi ya harus standar. Makanya standar lapar seorang kan beda-beda. Ada yang memang banyak porsinya. Maka itu juga dia yang tahu kapan dia berhenti, berarti kira-kira porsi dia 2 piring begitu ya. Ya sudah, berarti berhentinya
1 piring setengah begitu. Berarti begitu. Kalau dia sampai 3 piring, kalau ya kebanyakan. Tapi ada orang yang memang porsinya itu ya 1 piring cukup, atau bahkan setengah piring, dan ada seperti itu. Maka dia yang ukur. Tujuannya sama dengan kul mimma yalik tadi, agar menjadi pribadi yang huduk ya, tenang gitu, tenang. Jadi sifat ketenangan itu mampu kita atur melalui perut, isi perut. Maka puasa pun disyariatkan untuk tujuan itu, untuk menjadi tenang. Tidak ada makanan di dapur, ya sudah, terbiasa lapar langsung puasa. Iya. Begitu ya. Kan terbiasa begitu ya. Nah, kalau terbiasa selalu kenyang dan tidak ada uang, maka dia akan mikir hal yang lain. Nah, itu yang berbahaya. Jadi perut memang bisa diatur. Ini sudah berapa tuh? Banyak itu. Bersandar, kemudian makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, kemudian yang lain mencela mungkin ya. Mencela makanan. Iya, mencela. Mencela pun sama, tidak boleh. Jadi dalam sebuah hadis riwayat ya, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'am qattun. Jadi Nabi itu tidak pernah aba mencela satu makanan pun. Kalau mau makan, kalau tidak tinggalkan. Iya. Itu Nabi betul-betul lakukan, dan sahabat pun ini riwayat ini sahabat yang menuturkan. Nabi diamati oleh sahabat juga. Ini pun penting untuk kita semuanya, kita pun diamati begitu ya. Diamati rekan-rekan kita begitu. Apakah sesuai tidak antara perkataan dan perbuatan. Kalau Nabi sendiri pernah mengatakan, dan sahabat menjadi saksinya, kalau Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan. Kalau mau makan, kalau enggak ya diam. Nah, ini yang harus kita lakukan, terutama bapak-bapak ini ya, yang mungkin ibunya lagi tidak nyaman suasana hatinya, kemudian masakannya asin begitu. Pedas itu. Iya, pedas, diem saja sudah. Dicicipin, diem, ini enak banget, tapi saya makannya nanti kan bisa ya. Ini saya makannya nanti, masih kenyang banget. Jangan dicela begitu. Jangan dicela. Itu yang paling penting ya. Ya, celaan kepada makanan itu kan berarti tidak bersyukur kepada pencipta makanan. Tidak mensyukuri juga kepada orang yang membuat makanan itu. Dua-duanya itu kan bisa kena semuanya. Ya, sama dengan sabda Nabi yang lain, la tasuburiyah. Kita juga tidak boleh menghina angin. Terkadang kita sering banget loh, keceplosan. Angin orang mandek-mandek. Angin barat itu. Pas kita lagi maku apa begitu, tiba-tiba angin datang, itu kan repot begitu. Atau membawa debu, pas lagi motoran masuk, wah angin nih. Mohon maaf ya. Pakai bahasa yang kasar begitu, mencela angin tidak boleh. Itu adalah tasuburiah. Kalian tidak boleh mencela angin karena dia ciptaan Allah. Jadi angin tidak boleh, makanan pun apalagi. Ada kasus begini Ustaz, dan itu sering saya alami. Kadang di rumah itu ibu masak gitu, ada beberapa masakan itu, bahkan sampai malam itu masakannya masih, dan posisi saya itu masih agak kenyang gitu. Nah, saya kadang berpikir, ini kalau makanan nggak dimakan takutnya mubazir, dan besoknya pun ya ujung-ujungnya dibuang juga. Sehingga yang saya lakukan itu, apakah harus saya makan sebisa saya sampai saya kenyang sehingga tidak terlalu mubazir sehingga dibuang itu bagaimana kira-kira? Ya, terutama ibu-ibu sering banget ya beli atau masak begitu ya. Beli, masak, anak-anaknya juga pada pegang uang jajan semua. Pada suka jajan di luar. Kalau nggak dimakan nanti marah ya Bu. Dimasak ke ora dipangan. Mangan watu kono. Iya, kalau kita sudah sama-sama belajar semua tahu ya, maka hal itu bisa diminimalisir sebetulnya. Otomatis berarti ibu harus masak sesuai dengan porsi yang ada. Jadi woro-woro, saya masak malam ini, kalau ada yang jajan awas. Tak sunati lagi nanti.
makan mahasiswa. Iya, iya. Itu kan diwarung dari awal. Tapi kalau sudah kejadian begitu ya, sekarang kan sangat mungkin sekali menyimpan makanan di kulkasnya. Sangat mungkin sekali. Cari peluang-peluang, cara-cara yang tidak membuat makanan mubazir kan pentingnya. Simpan, atau kalau toh memang layak untuk diberikan kepada petugas keamanan yang sedang jaga, kasihkan saja. Kan lebih enak juga. Mereka senang banget kalau dikasih. Senang banget. Malam-malam gitu kan, ada yang datang utuk-utuk, wah senangnya minta ampun itu. Iya, cari cara kira-kira jangan sampai mubazir. Baik. Terkait dengan adab makan yang disampaikan tadi kan, itu mungkin hanya beberapa dari sekian banyak adab yang Masih banyak ya. Iya. Sebenarnya sempat juga terbesit dalam pikiran saya dari beberapa ajaran-ajaran agama yang banyak dan populer di kalangan masyarakat seperti Kristen dan sebagainya, itu kenapa sih hanya Islam yang mengajarkan tentang adab-adab, bahkan sampai kegiatan atau amalan terkecil seperti makan itu kira-kira hikmahnya bagaimana? Iya. Ya jadi kan Islam tentu kita harus yakin-yakinnya Islam adalah agama yang menyempurnakan ya. Yang pertama ya, menyempurnakan syariat-syariat terdahulu. Kalau dahulu syariatnya mungkin tadi sudah disebutkan di Taurat, salah satu adab makan itu kan cuci tangan, dan yang lainnya tidak disebutkan. Tidak seperti Islam banyak banget ya, banyak sekali. Karena memang Nabi sendiri yang pertama ya, Nabi itu kan innama bu'istu liutammima makarimil akhlak, untuk menyempurnakan. Jadi ya betul-betul titik tekannya pada akhlak. Agama Islam ini memang dia bukan sekedar teori. Tidak boleh hanya menghafal hadis saja tapi tidak mengamalkan, harus diamalkan. Karena memang pencapaian tertinggi seseorang itu bukan pada keilmuannya tapi amal. Iya, akhlaknya. Akhlaknya bagaimana? Semakin tinggi keilmuannya harus ia semakin berakhlak, semakin beradab. Kalau semakin tinggi ilmunya semakin pongah, ya orang tidak respect padanya. Jadi memang ya dari situ kayak makan ini semua juga gaya hidup semuanya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu kan gaya hidup. Jadi tidak boleh kita berlebihan. Israf, jadi semua saling berkaitan. Berlebihan tidak boleh, karena berlebihan temannya setan. Ya, semuanya berkaitan semua. Islam agama yang paling konsisten ketika mensyariatkan sesuatu, maka dia akan didapati di setiap lini kehidupan. Tabdzir tidak boleh mubadzir, ya kan? Termasuk ketika makan juga tabdzir masuk. Uang tabdzir juga masuk. Beli mobil banyak-banyak dia mampu, tabdzir juga. Pajaknya berapa? Kasihkan ke orang kenapa kan begitu? Tabdzir itu kan sosial, lagi-lagi kembalinya ke sosial, dan kalau sudah sosial maka kembali kepada adab kita. Adab kita. Masih terkait dengan makanan juga, bahwa makanan itu tadi bahwa bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi juga bahwa makanan itu sesuatu yang boleh gitu ya. Tapi di beberapa redaksi di Al-Quran itu Allah mengatakan makanan-makanan yang diharamkan seperti daging babi, kemudian darah, bangkai dan sebagainya. Nah, kadang saya pernah mendapatkan satu pertanyaan yang mendasar sekali sebenarnya. Mengapa kok Allah menciptakan makanan itu, namun Allah juga yang mengharamkan gitu? Itu kira-kira bagaimana? Iya, kenapa ada larangan begitu ya? Diciptakan kemudian dilarang begitu ya. Sama dengan kasusnya buah huldi begitu ya. Diciptakan tapi nggak boleh kamu dekat. Ini kan ngerjain begitu. Kalau bahasa nakalnya begitu ya. Ngerjain, tapi karena begitu. Imtihan, kan tujuannya itu. Ujian ya. Tujuannya adalah ujian memang. Ya memang seperti itu. Jalannya seperti itu. Harus memang dipilah siapa yang kira-kira ikut aturan atau tidak. Kan memang Allah mengatakan wala in syi'tu la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau saya mau, udah semua orang dapat hidayah.
Semua orang. Tapi kan walakin haqqul qaulu minni, sudah berjanji di hadapan iblis juga, la'amla'anna jahannam minal insi wal jinni ajma'in, aku akan memenuhi surga neraka itu dengan jin dan manusia. Maka ada caranya kan, tidak bisa langsung dibagi dua begitu, harus ada imtihan, ibtila dulu. Ibtilanya dengan hal-hal yang haram, dari mulai sejak di surga langsung diberikan peraturan, termasuk makanan tadi. Jadi ya tidak semua makanan itu kita makan, tidak semuanya sesuai aturan. iya kan, toh kita juga kecenderungan kita makan juga kita pilih-pilih. Iya. Jangan sampai saya sudah nyoba bekicot, saya sudah nyoba apa tuh cacing begitu, saya sudah nyoba katak, dicoba semua makanan paling enak itu ulat yang di sawah gitu. Ada emang orang seperti itu ya, tapi kan kita perlu tahu perut ini bukan tempat sampah untuk masukkan semua jenis makanan, karena kulu min thayyib, kita diminta untuk makan yang baik, karena karakteristik apa yang kita makan itu sangat berpengaruh pada emosional kita. Orang yang sering makan binatang buas, ulama menyebutkan akan berpengaruh pada karakternya. Maka kalau makannya ayam, ya insya Allah kita tenang orang. Ayam kan begitu ya, kalem. Bebek diatur mau gitu. Nah iya, kalau makannya yang buas-buas ya buas juga dia. Akhlaknya tidak jadi nanti. Akhlak kan untuk menjadikan orang tuh hudu, tenang, tidak puas. Jadi tidak semua makanan dimakan. Ada kaitannya dengan tujuan hifdzun nafas juga seperti bahwa untuk menjaga diri kita juga kita harus menjaga diri dari berbagai hal yang mau merusak tubuh kita. Nah, Laras. Iya. Nah itu untuk apa namanya hal pengharaman dan sebagainya. Itu apakah ada sih kondisi-kondisi tertentu yang sesuatu yang haram itu kemudian boleh kita makan, seperti apakah dalam kondisi terdesak kita boleh makan yang haram dan sebagainya. Iya. Ya, dalam kondisi terdesak otomatis segala hal yang haram itu boleh. Segala hal yang haram termasuk khinzir, babi dalam kondisi terdesak ya. Karena memang syariat menjaga tadi ya, hifdzun nafsi juga. Hifdzun nafsi itu juga harus ditekankan. Tapi kan dzururat ketika diperbolehkan ala qadriha, sesuai dengan kadar dan takarannya. Dia berarti ketika makan yang haram itu hanya untuk menyambung hidup saja, tidak lebih daripada itu. Jadi babut to'am ini panjang sekali. Banyak sekali. Tidak selesai dibahas setengah jam. Tidak selesai. Karena kita sudah pernah menyinggung ketika sebelumnya kayaknya untuk makanan yang darurat ini ya. Ad-daruratu tubihu biqadariha. Jadi segala hal yang darurat itu diperbolehkan sesuai dengan kadar kedaruratannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya sempat berpikir juga bahwa yang diharamkan di Al-Quran itu kan seperti babi, kemudian dan sebagainya itu diharamkan untuk dimakan. Lalu bagaimana jadinya ketika babi dan segala sesuatu yang diharamkan untuk dimakan itu kita gunakan untuk hal lain selain untuk dimakan? Itu apakah haram juga atau tidak? Seperti misalkan homer ya, atau sesuatu yang memabukkan seperti alkohol, itu kan diharamkannya untuk dikonsumsi atau diminum. Itu kalau misalkan dipakai untuk parfum, apakah itu juga haram? Ya, babi diharamkan dimakannya. Tapi kan babi itu kan konteksnya adalah dia haram li zatihi, zatnya. Entah itu nanti ada cacing pitanya atau apapun, satu geluntung ya sudah haram, tidak boleh. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan, diapa-apakan tidak boleh. Atau dijual, diambil uangnya nggak boleh juga. Jual beli barang yang haram. Nah, untuk parfum sendiri MUI pernah memutuskan ada etanol ya. Jadi kandungan-kandungan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk digunakan ketika sholat. Tapi kalau ada
parfum tertentu yang diperbolehkan. Nah, itu juga penting untuk kita melihat label halal karena kan tentu yang haram adalah najis. Nah, kalau ini kan untuk apa ya, khamr ya. Khamr kan memang memabukkannya, tapi kan dia juga najis juga. Tetapi untuk parfum ada dua tipe memang. Etanol, satu lagi non etanol begitu ya. Nah, salah satu itu yang masih terbawa zat daripada khamr tadi, tapi yang keduanya satu lagi tidak membawa zat itu dan itu diperbolehkan digunakan di dalam sholat. Maka fatwa MUI sangat berpengaruh, tapi sekarang kan sudah sertifikasi halal diambil alih oleh Kementerian Agama begitu ya. Insya Allah itu juga sama karena rumusannya sudah dipindah tangankan, mudah-mudahan begitu ya. Ati Allah, ati Rasulullah, ul amri minkum, dah itu saja. Baik, itu demikian pembahasan mengenai makan. Ini sebenarnya masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali. Saya kira sesuatu yang pembahasan yang terkait dengan adab dan akhlak itu pembahasan yang tidak cukup dibahas 5 menit atau setengah jam saja, tapi memang butuh waktu berhari-hari gitu. Tapi karena kondisi waktu yang terbatas, mungkin akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Dan akhir kata mungkin ada yang ingin disampaikan kepada jemaah pasti juga. Ya, mudah-mudahan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad dalam menjalankan hidup kita, karena adab itu adalah jalan hidup, bukan hanya aturan saja. Dan itu insya Allah. Bahwa memang yang namanya adab itu harus dimiliki oleh setiap muslim, gitu, apapun itu bentuk amalannya. Dan itu juga merupakan cerminan kita sebagai umatnya Nabi, yang memang Nabi sendiri selalu mengedepankan yang namanya akhlak dalam berbagai macam amalan, termasuk di dalamnya amalan makan. Nah, baik jemaah Fas-TV yang dirahmati Allah SWT, demikian kajian ngaso atau ngaji sore pada sore hari ini. Pembahasan mengenai adab makan telah selesai, dan insya Allah pada pertemuan lain kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Kita akhiri dan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Siap Wicaksono selaku moderator pamit undur diri. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.